Masya Allah. Wah, Halo, Assalamualaikum Kang Revandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, salam kenal nih, aku Uni Kang dari timnya Billionaire Store gitu. Seneng banget nih Salam kenal bisa juga. ya bisa apa namanya sekarang diberikan kesempatan untuk mendengar secara langsung nih dan ngobrol langsung bersama Kang Revardi nih. Tapi sebelumnya kan nih, ini saya panggilnya Kang Reva, Kang Ardi atau Kang Revardi nih, atau Apa apa aja? nih? Kak Ardi aja, Ardi. Nggak enak kan nanti kan kalau manggil nama ya. Oke oke. Di mana nih Kang Revardi, di daerah mana sekarang? Di Sentul City, kantor dan rumah ada di Sentul City. Gitu ya. Sehat-sehat semuanya ya, Kang. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih loh atas waktunya sudah bersedia diundang langsung untuk apa namanya hadir di live Instagram kita. Dan alhamdulillah kita juga nih sekarang lagi selebrasi ceritanya sudah mencapai 100 ribu nih kan nih gitu. Jadi sebagai hadiahnya ingin menghadirkan sosok seorang Kang Revardi ini. Yes. Ada Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Halo, oh iya Mbak Iva ada. Wah. Terus juga jadi kita mau dengar nih cerita-cerita mengenai perjalanannya Kang Revardi nih, secara kan Kang Revardi ini sudah membuat sebuku yang berjudul 10 juta pertama Facebook Ads ya. Nah, kalau boleh tahu nih banyak sekali kan ya Kang sebetulnya ya, ketika kita posting nih mau mengundang Kang Revardi itu banyak banget yang nanya nih. Nah, Ada kali itu ratusan yang nanya. wis banyak tuh. Banyak, kayak banyak fansnya ternyata ya Kang. Oh, amin. Gitu. Jadi kita mau beberapa mungkin nih, apa namanya kita ambil pertanyaannya gitu kan. Nanti silahkan Kang Revardi untuk ceritakan gitu. Terus ada yang nanya, apa sih Facebook Ads itu? Aku nggak ngerti. Wah mungkin ini untuk pemula yang bermain Facebook gitu. Boleh Kang ceritakan Kang? Oke. Ini tadi pertanyaan tadi ya, menjawab pertanyaan tadi ya. Ya betul. Baru awal ini pertanyaan Facebook Ads dulu. Oke, buat teman-teman semua, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Revardi Saputra. Tadi sudah diperkenalkan sama mbaknya yang di atas, ya kan. Siapa? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Billionaire Store yang sudah mencapai 100.000 followers pertamanya di tahun 2020 ini. Semoga kedepannya semakin banyak lagi yang mendukung dan semakin banyak lagi yang semangat untuk membaca buku, khususnya nanti untuk generasi Indonesia kedepannya. Amin, Allahumma amin. 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 Nah, menjawab pertanyaan tadi, apa itu Facebook Ads? Sebelum saya masuk atau menjawab pertanyaannya, saya ingin sedikit cerita terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Facebook Ads itu sudah ada sejak lama ya. Saya lupa tepatnya kapan. Cuman jelasnya saya terjun ke dunia Facebook Ads itu kurang lebih tahun 2016 sekitar awal-awal 2016. Saya terjun ke Facebook Ads itu karena diajarin sebenarnya. Karena awalnya saya tuh karena awalnya tuh saya kan nama juga orang kuliah ya. Waktu itu masih semester 2, jadi dan saya butuh uang jajan tambahan seperti itu. Oke. Nah, dan di sisi lain memang ada masalah keuangan di dalam keluarga, jadi saya memang pengen berusaha gitu loh. Daripada saya memberatkan orang tua gitu kan, saya pengen berusaha gimana sih rasanya bayar kuliah sendiri gitu. Akhirnya saya dipertemukan oleh salah satu kakak kelas saya di kuliah itu. Beliau mengajarkan saya tentang marketplace sebenarnya pada saat itu. Jadi saya diajarkan marketplace Bukalapak namanya. Iya Bukalapak. Shopee belum terkenal lah. Baru kalau nggak salah. Jadi pada saat itu akhirnya saya nyoba jualan di Bukalapak. Cuman ya menghasilkan. Cuman ya lama banget gitu loh. Untuk dapetin profit yang gede itu ya lama gitu. Akhirnya
setelah kurang lebih 3 sampai 4 bulan saya ada di Bukalapak, akhirnya saya diajarkan ke Facebook Ads sama teman saya itu. Oke. Dan di situ saya diajarkan tentang Facebook dan cara beriklan. Nah, itu adalah sejarah singkatnya. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan ya. Apa itu Facebook Ads? Nah, secara mudahnya Facebook Ads itu adalah sebuah media periklanan ya. Sebuah media periklanan yang benar-benar ya, yang benar-benar mungkin bisa dibilang ya tanda kutip bisa dibilang menghancurkan media periklanan yang lainnya gitu. Karena apa? Karena memang media periklanan Facebook Ads pada saat itu sangat murah. Ya, pada saat itu ya, saya tidak bilang sekarang. Pada saat itu memang sangat murah. Ibaratnya saya waktu itu sehari spend 100.000, 200.000, tapi bisa dapat keuntungan sampai 1 sampai 2 juta gitu. Artinya, besar ya? Iya, besar. Artinya dulu itu sangat murah gitu. Intinya Facebook Ads itu adalah sebuah media periklanan yang iklan tersebut akan diiklankan di Facebook dan juga di Instagram untuk saat ini. Dan juga banyak placement-placement terbaru yang memang saat ini disediakan oleh Facebook. Itu adalah singkatnya dan mudahnya seperti itu. Wah, berarti kalau teman-teman nih bingung misalnya menemukan kayak gimana sih iklannya, mungkin simpelnya ketika kita lihat Instagram atau Facebook suka ada kata sponsor mungkin ya, ada sponsor. Itu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itulah mengenai pengertian dari Facebook Ads sendiri gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk kok bisa sih memilih di Facebook Ads gitu loh, memarketingkan lewat Facebook Ads, nggak lewat cara yang lain gitu kan, banyak ya untuk memarketingkan itu gitu kan ya. Kenapa sih Mas memilih itu gitu? Apakah udah tahu nih peluangnya itu akan besar gitu? Saya jujur nggak pernah tahu yang namanya peluang Facebook Ads itu bakal sebesar ini. Cuman ini balik lagi ke watak saya sebenarnya. Memang saya adalah orang yang nggak sabaran gitu. Artinya mungkin ada orang luar sana sukses dengan jualan, dengan market, dengan organic traffic lah. Dalam arti mereka nggak perlu ngiklan, tapi mereka tetap bisa jualan dengan banyak. Cuman watak saya memang saya adalah orang yang tidak sabaran atau ingin hasil instan gitu. Akhirnya saya ditunjukkanlah Facebook Ads oleh teman saya ini, dan akhirnya saya diajarkan. Kenapa bisa dibilang instan? Karena kita bayar gitu. Di saat kita membayar sesuatu atau kita membayar Facebook, dan Facebook menampilkan iklan kita ke orang-orang yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini adalah media periklanan yang mungkin nggak bisa dibilang instan, tapi cukup cepat gitu. Yang ibaratnya kalau misalkan saya main organik, saya misalkan posting satu hal untuk menjangkau 10.000 orang tuh butuh waktu yang sangat lama gitu, dan butuh teknik-teknik yang bahkan saya sampai sekarang nggak ketahui gitu, karena teknik organik gitu kan. Maka dari itu, karena watak saya adalah orang yang pengen cepet gitu ya, akhirnya saya masuklah ke dunia Facebook Ads atau ya Facebook dan Instagram Ads seperti itu. Oh gitu. Kalau tadi Mas Eva sendiri bilang ada Facebook organik gitu kan, ada Facebook Ads. Itu apa sih bedanya, Mas? Karena itu salah satu pertanyaan juga dari teman-teman kita nih. Perbedaannya adalah simple sih. Kalau misalnya Facebook Ads kita berbayar, ya kan, kita membayar sejumlah uang ke Facebook agar Facebook menampilkan postingan atau iklan kita ke orang-orang yang kita inginkan. Namun kalau misalnya organik, kita berusaha secara mandiri lah ibaratnya gitu. Kita tidak mengeluarkan biaya gitu. Kita hanya membuat konten-konten aja. Oh, itu yang membedakannya ya. Betul, kita tidak mengeluarkan biaya. Oke. Terus kalau untuk biayanya sendiri itu seberapa besar sih, Mas? Kalau kita mau mengiklankan di Facebook itu? Sebenarnya kalau misalkan biaya itu bisa dibilang ya itu mengikuti kantong kita masing-masing lah ya. Oke. Jadi tidak ada patokannya gitu dari mana gitu, atau standarnya dipotong berapa persen gitu? Kalau saya pribadi, ya kan, saya pribadi itu saat ini beriklan ya minimalnya tuh 300 sampai 450.000 per hari. Oke. Itu untuk untuk orang yang sudah belajar ya, bukan orang yang pemula belajar untuk selesai langsung 13.000, itu bisa juga. Oke, ambiar ya. Buat yang baru belajar, sebenarnya beriklan itu bisa mulai dari 20.000 bahkan 50.000 per hari. Tujuannya kan
tujuannya kita menggunakan atau menggunakan budget yang kecil, tujuannya kan agar kita paham, ya kan? Dari level bisa ke level paham. Setelah kita paham, nah itu baru di scale up iklannya atau dibesarkan biayanya gitu. Karena apa? Setelah kita paham, artinya kita mengetahui dan kita paham bagaimana cara mengoperasikan Facebook Ads untuk bisnis kita, kan gitu. Oke. Nah, sedangkan di buku, ya kan, di buku atau yang biasa saya jelaskan, itu kan membuat teman-teman yang tadinya tahu menjadi bisa. Teman-teman bisa mengoperasikan Facebook Ads, bisa beriklan, tapi belum tentu paham. Benar. Belum tentu paham. Nah, paham itu balik lagi ke teman-teman gitu. Sejauh mana teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan di dalam buku ataupun di dalam materi. Di saat teman-teman paham, artinya teman-teman memiliki yang namanya pola, ya, pola sendiri untuk bisnisnya teman-teman gitu. Karena apa? Karena kadang misalkan saya kan saat ini menjalankan produk-produk herbal. Ya, apa yang saya jalankan belum tentu berhasil jika dipraktekkan oleh Mbak atau jika dipraktekkan oleh orang lain gitu. Karena maka dari itu setiap advertiser itu memiliki polanya masing-masing. Dan itu ada alasan kenapa teman-teman yang mempelajari Facebook Ads, entah dari buku ataupun dari pembelajaran yang lainnya, itu jangan hanya sekedar bisa, tapi juga harus paham. Nah, itu sih yang paling penting ya. Jangan sekedar bisa, tapi benar-benar harus paham nih. Betul gitu. sekali. Kalau nggak paham mau gimana bisanya, ya nggak sih Kang? Iya. Nah, kalau sekarang dilihat dari pengertiannya kan udah kurang lebih seperti itu tadi udah dijelaskan gitu kan. Terus kalau ada yang tanya, ini harganya gimana sih? Bahkan ada yang bilang nih Kang, katanya ada yang bilang budget iklan itu 25-35% katanya. Apakah betul seperti itu katanya gitu dari per revenue-nya katanya gitu. Ya itu kan bener, itu kan sebenarnya karakteristik dari bisnis itu masing-masing kan. Dilihat dari karakteristiknya juga ya. Kita nggak bisa mukul rata semua bisnis harus seperti itu. Kalau misalkan kita pukul rata, kasihan orang yang jualan produknya marginnya kecil. Benar. Maka dari itu sebenarnya untuk budgeting iklan, kemudian untuk berapa besar iklan yang harus kita keluarkan per harinya, itu sebenarnya balik lagi ke bisnis atau ke dagangannya. Nggak semua kita bisa pukul rata. Maka dari itu paham. Makanya baca buku saya tuh. Nah tuh, catat teman-teman ya, catat. Nanti Kang Reva nanti kita liatin ya bukunya sebenarnya ini tuh ngomongin buku apa sih dari tadi buku gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang lain belum tahu, kita kasih lihat mungkin nanti di akhir ya gitu. Cuman kita akan coba mendengarkan jawaban dari Kang Reva mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk gitu. Nah ini ada lagi nih yang tanya nih Kang dari sahabat kita itu, bagaimana sih Kang cara mencari calon customer yang potensial melalui FB ini katanya? Itu caranya gimana katanya? Cara mendapatkan customer yang potensial, yaitu jadi gini. Nah, ini beda ya, bisnis sama dagang itu kan pasti berbeda. Kalau misalkan bisnis itu pasti Mas sudah punya yang namanya market persona. Market persona adalah ibaratnya apa ya? Definisi marketnya Mas itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan Mas sudah paham marketnya, baru kita terjemahkan di dalam Facebook. Misalkan contoh Mas jualan pakan kucing, contoh. Pakan kucing ini artinya marketnya sudah sangat segmented dalam arti nggak semua orang suka kucing. Tapi orang yang suka kucing dia bakal sayang dan rela mengeluarkan uangnya kan gitu. Orang yang suka kucing ini rata-rata umur berapa? Misalkan 18 sampai 25 atau 18 sampai 24 tahun. Ya kan? Nah, di sini kita juga harus pinter-pinter nyari data dalam arti orang-orang mana aja yang suka melihara kucing katakanlah. Search aja di Google, itu pasti bakal muncul datanya gitu loh. Katakanlah Jabodetabek, ya udah berarti kita mengiklankan iklan kita di Jabodetabek aja. Karena memang potensi yang paling besar di sana. Jangan sampai yang paling besar di Jabodetabek tapi yang diiklaninnya ke Aceh. Nah itu kagak nyambung. Nah, loh. Gitu. Tuh, salah sasaran, guys. Itu contoh. Maka dari itu pahami dulu marketnya, setelah paham betul baru diterjemahkan ke Facebook Ads seperti itu. Berarti harus survei dulu lah ya, Kang ya.
Betul. Harus survei dulu, nanti mungkin strategi itu bisa dicari berbagai cara lah gitu, terapkan dulu strategi A, B, C, D untuk mengumpulkan si survei itu atau data tadi gitu. Mm-mm. Nah ini lagi ada Kang nih yang tanya dari Kang Yuda underscore Rahmawan 22 katanya efektif mana sih Kang iklan di ads apa di paid promote? Kalau misalkan dibilang efektif efektif mana ya, saya bakal jawabnya efektif beriklan karena Hmm. karena memang itu yang saya lakukan gitu. Tapi apakah paid promote efektif? Efektif. Itu balik lagi ke produknya. Hmm. Contoh nih ya, contoh. Ada yang jualan obat-obatan herbal yang memang dilarang Facebook, ya Oke. kan? Yang memang dilarang nih ya, di garis bawah Hmm. dilarang. Kalau misalnya kita Hmm. mencoba beriklan, sampai kapanpun akun kita tuh bakal dikejar dan bakal dinonaktifkan. Benar, benar, Berarti yang paling benar. cocok apa ya? Udah paid promote, karena paid promote tidak ada peraturannya gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah itu balik lagi Oke. semua ke produknya. Nah, terus ini ada lagi nih. Mana lagi nih? Kita cari-cari dulu. Nah, ada lagi nih Mas. Katanya mindset seperti apa yang diterapkan saat beriklan di FB atau di Instagram nih Kang? Mindsetnya Oke. itu apa yang harus kita punya atau apa yang harus kita lakukan gitu? Oke. Mindset yang pertama adalah fokus ke ads kreatif atau fokus ke konten. Hmm. Ya. Mhm, Nah, mhm. kenapa bisa fokus ke konten atau ke ads kreatif? Ya. Karena gini, karena setiap rentan umur atau setiap generasi, ada generasi Z, X dan yang lain-lain, itu perilakunya kan selalu berbeda. Mhm. Itu yang pertama, perilakunya berbeda. Yang kedua, kebiasaan mereka melihat konten itu juga berbeda. Orang-orang yang umurnya 30 tahun ke atas nggak kebiasa tuh ngeliat TikTok, ya kan? Namun orang-orang anak-anak muda itu udah biasa ngeliat orang joget-joget di TikTok gitu loh. Itu adalah salah satu perilaku. Maka dari itu yang harus kita seriusin atau kita fokusin. Fokus ke ads kreatif atau konten. Dan yang kedua, ingatlah, ya, ingat Facebook bukanlah Tuhan. Yang dimana kalau misalkan teman-teman beriklan gitu kan, langsung profit sekian puluh juta, itu bukan. Facebook hanyalah sebuah alat yang dari alat tersebut kita akan diberikan data. Ya. Data itulah yang akan kita baca dan kita evaluasi. Ya, jadi tes, kemudian evaluasi, kemudian baru iterate atau di scale up lah ibaratnya seperti itu. Nah, Jadi ingat teman-teman ya, ada tuh. dua ya. Ada dua, oke. Yang paling penting adalah ingat Facebook itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan emang nggak bisa. Yang penting usaha Anda, hey teman-teman gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan berharap bahwasanya di saat kita iklan langsung bakal kaya gitu, bukan. Pak. Mungkin teman-teman yang lainnya yang melihat Kang Reva itu bisa apa namanya? Oh karena memang mudah gitu kan melakukan apa namanya? Iklan di Facebook Ads ini gitu kan sampai Kang Reva juga bisa jadi wah kayak gini ya udahlah kita nyoba aja iklan di sini kali aja seminggu udah jadi kayak Raya gitu kan. Wah itu sulap banget sih gitu. Nah ada lagi nih Kang katanya gimana cara scale up dari 0 sampai bisa dapat jutaan dari Facebook Ads. Wah tadi sebenarnya udah sekilas ya udah diceritain gimana caranya scale up. Nah ini sebenarnya harus ada sinkronasi sebenarnya. Yang pertama sinkronasi dari data Facebook atau data yang diberikan oleh Facebook dan juga data penjualan. Ya, data penjualan. Contoh simpelnya begini. Di saat Mas spend 100.000 dapat untung 1 juta, ya kan? Apakah jika Mas spend 200.000 dapat untung 2 juta? Kayak gitu. Karena bisa jadi aja di saat Mas spend 100.000 dan 200.000 itu keuntungannya sama. Nah itu ada data yang harus kita evaluasi gitu. Entah itu di data eksternalnya atau di data internalnya. Jadi intinya di saat kita mau scale up itu benar-benar berkaitan dengan data. Dan ibaratnya gini, buat teman-teman yang dulu waktu SMA atau kuliah nggak suka matematika, di saat teman-teman masuk ke Facebook Ads jadi paksa suka gitu. Matematika dan fisika ya? Tentunya. Iya, mau nggak mau. Karena apa? Kita harus menerjemahkan angka itu gitu loh. Misalkan, kalau leads masuk ada 100, tapi kok closing cuma 20, gimana nih ya? Apa nih yang harus kita ini? Kayak gitu. Kita harus menerjemahkan angka itu. Gitu.
harus diteliti lagi gitu ya. Berarti paling tidak teman-teman matematikanya udah lancar lah ya, penjumlahan semuanya gitu. Itu basic banget teman-teman. Ya itu kan bisa pakai kalkulator ya kan. Oh ya kan tuh, udah dibantuin juga tuh pakai kalkulator, biar gak pusing nanti ngitungnya. Oke, nih Kang ada lagi nih. Kalau boleh tahu nih pendapat Kang Revandi katanya, jualan apa sih yang cocok katanya untuk diiklankan di masa pandemi kayak gini katanya? Sekarang sih udah bisa dibilang bukan masa pandemi ya, tapi new normal. New normal, oke. Semuanya cocok sih, semuanya cocok. Tergantung gini. New normal itu kan artinya ada perubahan perilaku konsumen kan. Yang tadinya ke A jadi ke B. Jadi ini bukan perubahan tapi shifting, pindah. Oke. Ya itu yang pertama. Itu kalau misalkan kita mengartikan new normal ya. Artinya bayangin yang dulunya itu makan di restoran sekarang cuma bisa GoFood. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang tadinya arisan di masjid sekarang arisannya di Zoom meeting. Nah, lo tuh arisan di masjid. Artinya ini bukan ini bukan udah perubahan perilaku tapi pergeseran gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah bisnis atau produk Mas itu bisa menyesuaikan gitu. Kayak misalkan bisnis online itu sebenarnya udah paling menyesuaikan dengan zaman neo normal sekarang gitu. Dengan kita ngirim online, kemudian kita jualan online itu sudah paling menyesuaikan. Jadi apapun barangnya asalkan dibutuhkan pada saat ini ya pasti dibeli kok. Oke, tuh teman-teman. Ternyata disesuaikan gitu kan ya. Disesuaikan dengan pandemi sekarang dan semuanya akan memungkinkan untuk dijual kecuali barang-barang yang nggak memungkinkan lah ya Mas ya. Kecuali memang ada beberapa tambahan produk yang dilarang, salah satunya surgical mask atau masker yang untuk operasi itu nggak boleh dijual, itu dilarang. Nah itu benar itu sangat tidak boleh ya digunakan sama kita nih yang sehat-sehat gitu. Oke, Mas ini ada lagi nih yang lebih dalam nih katanya nih. Pengen tahu dong katanya strategi apa saja yang digunakan untuk mencapai 10 juta pertama katanya. Perasaannya pas mendapatkan 10 juta pertama itu apa? Oke. Strategi ya. Dibilang strategi kalau misalkan ini kita berbicara dulu ya. Berbicara waktu saya awal-awal masuk ke Facebook saya tidak menggunakan strategi apapun. Oh ya? Saya menjual produk yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Apa itu? Okay. Itu produk kebutuhan bayi. Kenapa saya jualan itu meskipun saya belum punya istri pada saat itu ya. Punya istri aja belum punya bayi gitu kan. Saya tahu pasti setiap hari di Indonesia ada bayi lahir. Pasti. Benar. Nah, maka dari itu mereka pasti butuh kebutuhan ya, entah itu popok, selendang, gurita, jumpsuit dan yang lain-lain. Pasti itu butuh gitu. Maka dari itu saya mencoba jualan produk-produk kebutuhan bayi. Dan itu yang pertama, dan yang kedua, fokus untuk lebih ramah kepada konsumen ya. Ramah itu bukan berarti kita harus bertatap muka seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita akan bertatap muka itu ramah, itu hal yang wajar. Cuman gimana caranya? Hanya dengan chatting, ya kan? Mereka atau konsumen tuh merasa nyaman. Karena pada saat itu saya masih CS gitu loh. Saya cuma berpikir seperti itu. Saya harus ramah, kemudian membuat mereka nyaman. Dalam arti pertanyaan apapun mereka, segaptek apapun mereka, saya akan bantuin. Bahkan dengan bahasa yang kadang saya suka nggak bisa mengerti gitu, dengan huruf gede kecil dengan menggunakan angka. Intinya apa? Di saat teman-teman masih CS ya teman-teman harus ramah gitu. Teman-teman itu harus ramah dan membuat mereka nyaman. Di saat mereka nyaman dengan penjualnya, mereka akan lebih mudah untuk spend money di sana. Gitu. Karena tertarik dari ini ya, dari ramahnya itu tadi gitu kan ya. Betul. Itu memang perilaku market zaman dulu seperti itu kan. Coba aja dulu waktu sekitar 2016 ya. Ceritanya kalian nih makan di restoran. Terus waitersnya bilang, "Mau pesan apa, Bro?" Pesan kesel, ya kan? Biar itu ntar datang ya. Iya, makanya udah kesel itu pasti begitu. Makanya jadilah orang yang ramah.
Betul betul. Karena kalau ramah itu adalah kunci kita untuk apa disenangin sama orang gitu kan ya Mas. Betul. Oke, berarti tadi ada dua kata strateginya itu diantaranya pilih produk yang tepat untuk dijual. Jadi disesuaikan sama situasi saat ini gitu kan ya. Itu menyangkut dengan pertanyaan yang sebelumnya. Terus yang kedua fokus. Nah fokus kalau Terus, kalau nggak fokus nanti kan pikiran kemana-mana malah jadi nggak sesuai target begitu ya Mas ya. betul, betul. Terus satu lagi katanya harus ramah, kalau nggak ramah nanti seambiar. Oke, Nah, Mas, ini ada lagi nih. Ya pertanyaan dari motivasikerja.id. Ada oke. beliau bilang katanya di digital class kok bisa sih iklan langsung konversi, bukannya harus panasin pixel? Kok bisa Oke. langsung konversi ya katanya? Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di DigiClass itu adalah kelas online saya ya, kelas online saya saat Mhm, ini. mhm, Apa namanya? Kelas online Facebook Ads lah. Jadi memang kita mhm, mengajarkan orang-orang di sana. Nah, kenapa kok bisa langsung konversi? Kita pakai sama-sama pakai ini ya, pakai logic aja, logic thinking lah. Kita mhm, menggunakan traffic atau menggunakan konversi. Ya, traffic yang diarahkan ke landing page, konversi yang mhm, diarahkan landing page, ini akan sama ujung-ujungnya. Kita mengarahkan orang untuk datang ke sini, ke mhm, satu tempat, ke satu wadah. Ya kan? mhm, Kalau misalkan saya menggunakan traffic, misalkan mhm, katanya harus dipanas-panasin, ya bener juga dipanasin, cuman saya tidak menggunakan mazhab itu gitu. mhm, Nah, kita menggunakan dua objektif yang berbeda tapi mendatangkan satu orang ke tempat yang sama. mhm, Artinya nanti kalau misalkan kita menggunakan konversi kan nanti juga bakal panas-panas juga gitu loh. mhm. Seperti itu. Oke, Gitu, itu adalah oke. jawabannya. Halo, tes Mas, Ya, mohon halo. maaf. Halo, halo, halo. Oke, boleh boleh lanjut Mas, maaf Mas. Oke, itu tadi intinya kenapa kok bisa langsung konversi? Karena gini, secara logic thinkingnya kita kan mendatangkan satu orang yang sama dengan dua cara yang berbeda. Pada akhirnya Oke. mereka juga akan melakukan aktivitas yang sama, membaca website Mhm, kemudian klik tombol beli kan gitu ya, mhm. seperti itu. Nah, kenapa kita nggak pakai panas-panasin dulu? Ya karena memang sama aja, ujung-ujungnya tuh sama, outputnya sama. Jadi kita langsung pakai konversi aja. Oke, oke. Wah, nah itu dia tuh teman-teman. Jadi nanti mungkin biar lebih lebih tahu dan apa namanya lebih mantap lagi nih mengenai materi soal ini bisa ikut kelasnya Mas Revardi ya, Atau baca yang buku tadi ini nih. namanya. Nih. Nah, bukunya mungkin bisa dilihat nih. Nah, baca Itu nih dia. bukunya. Nah, bukunya seperti itu nih. Nah, ngomong-ngomong soal buku, Mas kok bisa sih apa namanya bisa memutuskan untuk bikin buku gitu? Apa yang mendorong Mas untuk membuat sebuah buku tentang Facebook Ads ini? Oke. Sebenarnya saya ditawarin bikin buku itu sejak tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Mhm. Kalau nggak salah. Waktu itu Hmm. saya lagi di Bandung ikut Extreme Funneling workshopnya Kang Dewa yang batch ketiga 2018 atau 2019 gitu saya lupa. Eh, Mhm. tapi waktu itu saya memang bercandaan gitu. Ntar aja deh. Tapi kalau nggak, ayo bikin buku tapi judulnya yang lucu-lucu ya. Saya bilang kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya kita nggak kontak-kontakan dulu sama tim Biloner lama sampai tahun 2019 itu kebetulan saya sama Mas Adit itu partner saya nulis buku itu Oke, didatengin sama iya Mas iya. Rizal, didatengin sama CEO-nya Ah, Billionaire Store langsung. oke. Itu didatengin, itu ke Sentul jam berapa, jam 10 ya, jam 10 malam, dan kita ngobrol sampai jam 12 gitu loh. Mhm. Men- Akhirnya Mas Rizal itu menceritakan kondisi apa buku-bukunya BS tuh seperti ini, tapi kita tuh sebenarnya pengennya seperti ini. Ayolah Mas, kita bikin begini gini gini gini. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya sama Mas Adi tuh setuju gitu loh. Akhirnya kita bikin deh. Nah, gimana caranya gitu kan? Karena saya juga jujur ya, saya skripsi aja
molor gitu, apalagi nulis buku gitu kan. Oke. Ya tapi qadarullah jadi gitu loh, qadarullahnya jadi gitu, Heeh. tetap jadi gitu kan. Entah itu prosesnya saya juga nggak tahu kok bisa jadi gitu loh. Akhirnya jadilah buku 10 juta pertama dari Facebook Ads ini. Dan kenapa kita mengambil judul 10 juta pertama? Buat saya orang yang ibaratnya mungkin dibilang pengalaman sih enggak, tapi sudah punya pengalaman lah ya. Dibilang sudah punya pengalaman, sebenarnya omset 10 juta atau profit 10 juta buat teman-teman yang memang benar-benar fokus belajar, entah itu dari buku atau dari kelas online, itu sebenarnya hal yang mudah gitu. Hal yang mudah dalam arti sekarang gini, kalau misalkan teman-teman jual produk harga 200.000 rupiah, artinya untuk dapat 1 juta, ya kan, itu kan cuma butuh 5 orang pembeli, gitu. Buat dapat 10 juta, berapa tuh kira-kira? Ya sekitar 50 orang kan gitu. 50 orang sebulan saya nggak bisa jual 50 piece pakai Facebook lagi. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa 10 juta pertama dari Facebook Ads ini bukanlah hanya sebuah judul yang clickbait gitu loh. Itu memang sudah, alhamdulillahnya sudah saya dan Mas Aditya buktikan. Bahkan di bisnis herbal yang saat ini saya jalankan, memang nggak besar sih budget iklannya. Budget iklannya itu memang cuma 60 juta sebulan gitu. Cuman ya itu sudah menghasilkan hal uang yang banyak gitu loh. Gitu. Apalagi orang-orang yang spend ratusan sampai miliaran gitu kan. Itu bakal mungkin lebih banyak lagi. Gitu. Wah, seru ya dari iseng-iseng dan ternyata wah alhamdulillah di apa namanya dikasih jalan sama Allah dan terjadilah ya kun fayakun bukunya gitu ya, dan sangat-sangat bermanfaat nih. Bahkan apa namanya banyak banget gitu yang nanyain bukunya juga ke kita gitu, dan sebagai kita bisa lihat gitu dari animo ketika kita pasang e-flyernya di postingan, itu banyak sekali yang tanya gitu bukunya seperti apa, terus juga isinya itu apa gitu, banyak yang penasaran gitu. Makanya nih mumpung nih Mas gitu, jadi mumpung kita apa namanya banyak yang lihat juga gitu ya, alhamdulillah gitu ya, mangga silahkan gitu Kang Reva liatin bukunya dan promoin bukunya biar bener-bener pesen ke kita juga nih. Ya, jadi teman-teman semua, ini buku terjadi atas dasar ketidaksengajaan sebetulnya. Jadi kadang waktu pertama kali launching saya juga kaget gitu kalau saya bisa nulis buku gitu loh. Ya itu, nah maka dari itu apa yang tertulis di buku ini bukanlah textbook, ini bukanlah kata-kata yang memang iklan adalah lalalala, bukan. Tapi ini benar-benar buku ini tertuang di mana isinya itu adalah pengalaman, di mana isinya adalah semua apa yang sudah saya jalani, ya. Bukan cerita novel, bukan, tapi saya menuliskan dalam bentuk konsep pengalaman gitu. Jadi teman-teman bisa belajar sambil bisa menyimak pengalaman saya itu di sini ada apa aja gitu. Oke. Pokoknya ini buku teman-teman, kalau teman-teman baca isinya itu daging semua. Benar-benar itu manfaat dari cover terus lembaran 1 sampai akhir itu benar-benar bermanfaat banget gitu. Makanya kalau teman-teman penasaran boleh ya nanti DM ke kita, atau mungkin bisa langsung tanya langsung ke Kang Revardi gitu ya, DM langsung di Instagramnya. Mungkin ada teman yang lupa Kang gitu, boleh disebutkan lagi Instagramnya Kang Revardi nih. Instagram saya Revardi Syahpe. Silakan cek postingan di Billionaire Store. Itu harusnya nge-tag saya, kalau nggak nge-tag terus saya tegor nih. Anginnya gede. Oke. Nah, kan ini banyak juga nih Kang Revardi ya, seru gitu membahas si 10 juta pertama Facebook Ads ini gitu kan ya. Apalagi ini semua isinya itu adalah pengalamannya Kang Revardi sama Kang Aditya mungkin ya gitu. Betul. Itu ada nggak sih pengalaman terpahit gitu dalam mengisi atau membuat bukunya, atau mungkin pengalamannya ketika mencoba memarketingkan sesuatu gitu? Ada nggak sih kendala-kendala atau
pahit nih, gagal banget gitu. Kira-kira ada nggak sih? Pengalaman terpahit waktu saya lagi bikin buku ini ya. Ini yang pertama nih, pengalaman terpahit di saat saya sedang bikin buku itu dikejar. Dikejar sama Mbak Iva kalau nggak salah. Ayo Mas, tanggal segini harus selesai ini ya, tanggal segini harus selesai. Aduh. Sedangkan kan saya itu kerja gitu loh. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, kalau misalkan pengalaman terpahit di dalam dunia Facebook Ads-nya ya banyak juga. Saya pernah rugi ratusan juta, pernah rugi itu pasti pernah lah. Cuman buat saya kerugian itu bukanlah hal yang pahit. Kerugian itu adalah sebuah pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bagus buat saya, yang mana di saat sudah saya merasakan rugi gitu kan, akhirnya diterjemahkan ke buku ini agar teman-teman tuh nggak rugi gitu. Nah, benar. Gitu. Jadi buku ini adalah penyelamat ya Kang ya. Buku ini adalah salah satu buku penyelamat bisnis. Tapi jembatan gitu. Jadi nah, kalau jatuh ke jurang menjembatani. Gitu, kalau saya kan jatuh dulu habis itu ngedaki gitu. Tapi kalau teman-teman tinggal naik jembatan doang gitu. Oke. Berarti yang betul ya menjembatani teman-teman dikala hilang arah nih. Jadi jangan lupa nih kalau yang nggak tahu kanan kiri depan belakang, lihatlah bukunya Kang Revardi yaitu 10 juta pertama Facebook Ads. Itu semuanya benar-benar bermanfaat gitu kan ya. Betul. Seru banget sih Kang nih. Dari ceritanya tadi gitu ya, ternyata memang kalau boleh di conclusionkan gitu ya, dirangkum kalau perjalanannya Kang Revardi itu dari awal bermarketing sesuatu gitu kan ya, dari usahanya yang memang awalnya itu kekeh harus instan, berusaha gitu kan, terus akhirnya mendapatkan strategi baru, dikenalkan dengan dunia advertising gitu, terus akhirnya sampai sekarang masih tetap aja gitu ya dijalani di advertising gitu. Itu adanya sebuah konsisten yang tinggi ya Kang ya. Iya. Nah, ya, karena konsisten gitu. Kenapa? Iya, kalau misalkan bicara tentang konsistensi ya, apapun itu yang sedang kita jalani. Tadi ada teman-teman kita yang di Taiwan, ada teman-teman kita yang di Papua gitu kan. Di saat kita sedang mengejar sesuatu impian, kita mengejar sesuatu tujuan, ya memang harus konsis. Karena itu salah satu kunci keberhasilannya ya konsis. Ya kan? Maka dari itu saya pernah nulis di Instagram saya, kita bermimpi, kita punya impian itu gratis. Tapi kita bayar dengan cara mewujudkannya. Kita mewujudkannya dengan cara kita bayar. Gitu. Jadi yang bayar itu mewujudkannya, bukan bermimpinya. Maka dari itu seperti halnya Billionaire Store. Sudah berapa tahun Mbak Billionaire Store? Ya Billionaire Store sudah sekian tahun berkiprah gitu kan di dunia buku. Ya itulah hal yang baik. Buktinya sampai saat ini sudah mencapai 100.000 followers gitu. Dan itu keberhasilan itu nggak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa merasakannya meskipun teman-teman nggak ada di dekat kita gitu. Mungkin teman-teman yang di Taiwan, teman-teman yang di Papua, teman-teman juga tetap insya Allah bakal bisa berhasil kalau teman-teman tuh konsis gitu. Yang penting jangan pernah merasa lelah. Yang lelah itu pasti ada, apalagi kita manusia ya. Lelah itu pasti ada, cuman kita harus punya penyemangatnya. Apa itu penyemangatnya? Itu adalah impian atau tujuan kita. Tuh guys. Nah itu teman-teman, wah luar biasa nih motivasinya dari Kang Revardi barusan, dan ceritanya juga seru banget gitu, yang aku kira gitu memang dari lahir gitu Kang Revardi itu memang suka periklanan gitu, dan ternyata memang kenalnya juga di masa kuliah ya gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang memang masih menekuni dunia marketplace ini di bidang Facebook Ads dan lain-lain mungkin, dan sekarang banyak sekali produk-produknya itu nggak cuma satu ya Kang Revardi ya yang di marketingkan gitu ya. Iya. Ya, terima kasih loh Kang Revardi atas waktunya nih. Saya sendiri merasa kurang sebetulnya di ngobrol bareng di live Instagram seperti ini karena waktunya sangat terbatas gitu. Mudah-mudahan kita bisa
ketemu lagi di lain waktu dan cerita lebih banyak Amin. lagi pastinya. Ini ilmunya memang sangat bermanfaat nih bagi saya pribadi. Semoga teman-teman yang lainnya juga mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya gitu kan, khususnya di bidang usahanya gitu. Terima kasih Kang Revardi. Mohon Sama. maaf nih atas kebanyakan pertanyaan ya. Nggak apa-apa. Gitu. Dan mudah-mudahan jangan kapok ya kalau diundang lagi ya. Oh enggak lah. Udah dikontrak soalnya. Oke. Oh baik, baik. Ini Kang Revardi nih. Wih. Kebetulan nih, kebetulan nih kita kan lagi celebrate nih ceritanya nih, kita lagi seneng nih dan alhamdulillah kita itu lagi ngadain giveaway nih gitu dengan memberikan challenge kepada sahabat-sahabat milioner gitu kan. Boleh ajakin dong teman-teman yang lainnya biar seru-seruan bareng gitu karena giveaway-nya juga ciamik banget nih gitu. Ada banyak, ada uang, ada souvenir, ada bukunya juga gitu. Jadi biar seru nih. Boleh pasukannya Kang Revardi biar ikut juga soalnya. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, masih ada 39 orang. Saat ini Billionaire Store tuh sedang bikin giveaway dengan merayakan 100.000 followers pertamanya. Jadi silakan teman-teman ikut giveaway-nya karena ada berbagai macam hadiah yang mungkin aja bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman dapat rezeki gitu ya. Kalau misalkan belum rezeki, Iya. rezekinya buat saya. Bener. Amin, amin. Thank you banget Kang Revardi. Wah, semoga nih nanti pasukan-pasukan andalan Kang Revardi dan juga Billionaire Store nanti bener-bener rame-rame ikutan giveaway-nya gitu kan, karena giveaway-nya juga banyak ini kita menyiapkan untuk 20 orang. Wah, luar biasa gitu. Iya, dan Kang Revardi ini salah satu talent kita yang bener-bener disayangi, dicintai oleh sahabat-sahabat bilioner gitu kan. Iya, harus itu. Iya, gitu makanya ini banyak banget nih. Kalau nggak gitu saya nggak Gitu, dikontrak sama yang- Mbak Ipah. Iya. Oke, terima kasih ya. Semoga nggak kapok diundang kita lagi ya. Iya, siap. Oke, kalau gitu salam untuk keluarga, untuk istrinya Kang Revardi juga, sehat-sehat di sana. Semoga Ya, kita ketemu amin. lagi. Amin. Terima kasih ilmunya ya. Makasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Kang Revardi. Terima kasih.